bahwa kesatuan adalah kehendak Tuhan. Kami percaya kesatuan dalam tubuh Kristus adalah kerinduan yang terbesar dari hati Tuhan. Bapa, jadikan kami satu. Ini sebuah ungkapan dari hati kami yang terdalam. Bukan hanya sekedar lirik, harmoni yang dikemas dalam sebuah lagu, tapi ini sungguh kerinduan hati kami ya Tuhan. Seperti juga kerinduan hati-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah bagi setiap kami secara khusus, secara spesifik tentang kesatuan ini Tuhan. Karena kami rindu menggenapi rencana-Mu. Kami rindu menggenapi apa yang Kau kehendaki dalam gereja. Urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan kelemahan ini. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi umat yang di tempat ini Tuhan. Kami semua boleh belajar dari kebenaran firman. Kesanggupan Roh-Mu memampukan hamba menyampaikan isi hati-Mu dengan sederhana, mudah dimengerti, dan semua kami diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Tanah hati yang subur dan gembur bagi benih yang ditanam tersedia di setiap hati jemaat-Mu. Benih itu kemudian berakar, bertumbuh dan berbuah lebat puji hormat bagi Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar, merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya saya tapi Pak Geri juga ya Pak ya. Shalom. Shalom. Ya saudaraku, Tuhan kita baik. Amin saudara. Dia bisa mempertemukan kita dalam sebuah ibadah yang luar biasa pagi hari ini saudara. Dan saya ingin disayang oleh Bapak Ibu semua. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Sebab pepatah ini klasik bilang, tak kenal maka saya perlu disayang oleh Bapak Ibu. Sebab nanti sore juga saya akan di sini. Jadi kalau Bapak Ibu nggak sayang saya dari pagi sampai sore ini tidak akan betah ada di tempat ini. Jadi sayangilah saya. Amin saudara. Baik. Ya boleh ditampilkan. Nah ini keluarga kami. Saya Binsar Sagala, istri saya Ibu Lasma. Beliau sedang terbang ke Kuala Lumpur hari ini bersama dengan Ibu Kumala. Ibu Kumala itu dari gereja Isa Masih Lengkong Besar. Jadi beda gereja tapi satu dalam Kristus untuk melayani di sana. Ya saudara. Nah anak kami saudara, yang pertama Keisha itu berusia 13 tahun. Berta itu berusia 12 tahun, beda 15 bulan mereka. Dan Kaleb yang terakhir itu usianya 7 tahun. Kami melayani Tuhan, saya penggembalaan sudah 15 tahun, saudara. Ya, saya agak sedikit dipaksakan untuk masuk dalam penggembalaan di usia yang masih sangat muda, tapi saya percaya itu rencana Tuhan di kota Bandung sana, saudara ya. Dan puji Tuhan, salam dari jemaat yang kami layani buat jemaat yang ada di tempat ini. Kita satu di dalam Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam sebuah tema yang sangat penting buat saya, dan tentu itu juga penting buat saudara, buat gereja Tuhan, tentang tubuh Kristus adalah berbeda tetapi satu. Tubuh Kristus itu memang banyak perbedaan di dalamnya, tapi saudara perlu saudara pahami dan saudara yakini bahwa perbedaan di tubuh Kristus itu bukan untuk membuat perpecahan, tapi perbedaan di tubuh Kristus itu untuk membuat kekuatan. Katakan amin. Saudara yang terkasih, perbedaan itu tidak perlu disamakan.
Contoh hubungan suami istri ini saudara. Waduh, hubungan suami istri itu kalau coba-coba perbedaan antara suami dan istri disamakan, wah, itu akan terjadi pergumulan berat sampai Tuhan Yesus datang, karena tidak akan pernah sama. Namanya aja udah laki dan perempuan. Laki dan perempuan itu beda, tapi cocok. Itu saudara ya. Jadi laki dan perempuan itu beda, tapi cocok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tubuh Kristus juga gitu. Banyak berbeda, tetapi pas kalau disatukan. Jadi perbedaan itu jangan disamakan, satukanlah. Katakan amin, saudara ya. Perbedaan itu jangan disamakan, satukanlah. Nah, perbedaan yang disatukan itu akan menghasilkan sinergi. Tahu saudara sinergi itu apa? Synchronize energy. Energi yang disinkronkan, yang dicocokkan, yang disetel, yang dipasangkan, ya. Ini memang beda, tapi kalau di-setel, dipasangkan, dicocokkan, ini akan menghasilkan energi yang luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita barusan nyanyi lagu di awal tadi. Waduh saudara, ketika kita bersatu katanya akan terjadi penuaian besar di muka bumi ini. Jelas saudara, gereja kalau bersatu itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, wah, ada sinergi. Katakan amin saudara. Synchronize energy. Itu gereja kalau bersatu. Saudara, kalau saudara melihat Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 23, ini terlalu panjang kalau kita baca, saudara. Tapi tahukah saudara bahwa isi dari pasal ini kita semua sudah sering dengar tentang doa Yesus bagi murid-muridnya. Doa Yesus bagi murid-muridnya. Yohanes pasal yang ke-17, judulnya pun saudara udah jelas. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah saudara gak perlu baca itu sekarang, tapi saudara nanti bisa lihat itu di rumah. Saya akan cerita saudaraku menjelaskan tentang ayat-ayat di dalamnya. Nah kalau seseorang berdoa, saudara, biasanya kita akan tahu 3 hal. Kalau seseorang berdoa, kita akan tahu 3 hal. Yang pertama, kepada siapa orang itu berdoa? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, saudara, untuk siapa dia berdoa? Dan yang ketiga, titik rawan apa yang ada dalam orang yang didoakan itu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, untuk siapa dia berdoa? Kita akan tahu kalau ada orang berdoa. Kepada siapa dia berdoa, Kemudian untuk siapa dia berdoa. Dan yang ketiga, titik rawan apa yang ada dalam diri orang yang dia doakan. Yohanes pasal 17 itu jelas saudaraku, Tuhan Yesus berdoa, saudara, berdoa untuk satu hal, yaitu kesatuan. Dan artinya saudara, titik rawan dari murid-murid Yesus itu adalah perpecahan. Titik rawannya. Yesus tidak mendoakan supaya murid-muridnya diurapi luar biasa oleh Roh Kudus, walaupun itu penting. Katakan amin, saudara. Yesus tidak berdoa untuk murid-muridnya supaya murid-muridnya bisa melakukan mujizat dalam pelayanan yang luar biasa dan spektakuler, walaupun itu penting. Yesus tidak berdoa supaya murid-muridnya bisa jadi orang-orang hebat di bait Allah, orang-orang luar biasa di bait Allah, walaupun itu penting supaya mereka bisa jadi dampak di bait Allah. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mendoakan kesatuan bagi murid-muridnya. Saudara bisa cek itu di ayat 11, 21, 22, 23. Kata menjadi satu itu saudara ditulis 4 kali hanya di Yohanes 17 ayat 1 sampai 23. Kalau sesuatu yang penting itu perlu diulang 3 kali, nah kalau sesuatu diulang 4 kali itu berarti lebih penting dari yang penting. Titik rawan dari gereja, titik rawan dari murid-murid Yesus, Yesus pun sudah tahu titik rawannya. Apa itu? Perpecahan. Mungkin gak bertengkar, mungkin gak saling melukai, tapi gak mau kerjasama. Mungkin tidak mengatakan kamu jelek, kamu buruk, tapi saudaraku tidak mau bersinergi. Loh, ini yang terjadi di gereja hari-hari ini. Maaf ya, saya 20 tahun pelayanan, 15 tahun ada dalam penggempalaan, bertahun-tahun saya ada dalam kegerakan kesatuan gereja.
baik di youth, baik di umum. Bersama teman-teman kami pernah buat, saudaraku, kegerakan kesatuan gereja youth, anak-anak muda tahun 2001. Luar biasa, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi saudaraku, biasanya kalau kita udah declare kesatuan gereja, biasanya persoalannya, saudaraku, muncul tuh, nanti kita akan bahas bersama-sama. Apa ya, sesuatu yang bersifat kepentingan muncul di situ. Pelan-pelan ada ego yang muncul di situ. Pelan-pelan ada banyak hal yang akan kita pelajari nanti sebentar. Titik rawan gereja ternyata adalah perpecahan. Dan saudara tahu, Yesus sudah mulai menangkap itu dalam diri murid-murid ketika, coba kita baca Matius pasal 20 ayat 21. Matius pasal 20 ayat 21. Ini sebetulnya Yesus sudah nangkap ini, saudara, bahwa perpecahanlah yang menjadi titik rawan dari murid-muridnya. Dia sudah menangkap itu, saudara. Di Matius pasal 20 ayat 21 kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Kalau dalam Injil Markus 10:35-45, saudara bisa menemukan itu anak-anak atau murid-murid Yesus yang mengatakan itu kepada Yesus. Tapi di Matius 20 ayat 21 dan seterusnya, kita mulai baca ayat 20, di sana dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakmu ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Langsung masuk ayat 24. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Jadi dua muridnya itu minta hal tadi, saudara. Nah kemudian 10 muridnya itu marah, saudara. Marah karena yang dua itu katanya nanti itu mereka minta supaya didudukkan di sebelah kanan Yesus. Dan kemudian yang ke-10 murid itu marah, ayat 25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi dan pembesar-besar menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pengayatmu. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, perhatikan Bapak Ibu, terkemuka di antara kamu, saudara, apa katanya? Barang siapa yang mau terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Lo yang dipersoalkan saat itu apa sebetulnya, saudara? Kebesaran. Betul ya? Dua murid ini ingin lebih besar dari 10 murid lain, betul ya? Kemudian kalau kita baca keterangan Yesus, dua murid ini ingin jadi yang terkemuka dari 10 murid yang lain, betul dong, saudara? Karena itu yang dibahas sama Yesus. Kalau kamu mau jadi lebih besar, kalau kamu mau jadi yang terkemuka, jadi ingin jadi besar, ingin jadi terkemuka, itu sebuah indikasi yang sangat jelas bahwa di antara murid-murid sedang terjadi perpecahan. Dan benih perpecahan itu mulai ada. Dan Yesus sudah tahu itu, saudaraku. Maka waktu dia mau naik ke surga di Yohanes pasal 17, doa dia itu cuma satu, jadikan mereka satu. Jadikan mereka satu. Karena titik rawan dari murid-muridnya adalah perpecahan. Betul, saudara. Saya bisa bayangkan ya, saudara. Dan kita semua bisa bayangkan. Aduh, ini gereja Isa Al-Masih Kega ini dahsyat banget ya. Saudara punya gedung yang baik, yang bagus, pemain musik keren. Itu yang main bass, ibu siapa namanya Bu? Ibu Lea. Nanti kenalan sama saya. Keren. Ini gereja keren gini, saudara. Kalau ini gereja bisa bersinergi dengan gereja-gereja lain, pemberitaan Injil itu akan segera dapat dituntaskan dan diselesaikan. Gereja itu gak kurang hebat. Gereja itu gak kurang sakti. Sorry saya pakai bahasa ini. Yang kurang dari gereja itu menjadi saksi. Itu yang kurang. Kalau sakti apa udah sakti. Tapi menjadi saksi kurang. Ya, saudara tahu, gereja tidak menjadi saksi ketika gereja pecah. Ketika gereja tidak mau bersinergi, ketika gereja tidak mau bekerja sama, sudah yang terkasih dalam Tuhan. Ketika gereja tidak mau bergandengan tangan untuk melakukan satu tujuan. Apa itu? Sebetulnya tujuan besar gereja cuma satu. Tujuan besarnya adalah memberitakan Injil. Itulah the great command, amanat agung Kristus.
bagi gereja. Dan ini gak akan pernah bisa dikerjakan oleh hanya satu denominasi gereja. Gak bisa dikerjakan oleh hanya satu bagian tubuh Kristus. Pekerjaannya harus dikerjakan secara bersama-sama. Ada perbedaan. Gereja Isa Al-Masih itu memang value-nya seperti itu. Itu memang DNA-nya seperti itu. Tapi seluruh gereja Isa Al-Masih kalau dipadukan dengan gereja Tuhan yang lain akan menjadi gereja Tuhan yang powerful, yang kuat, yang dahsyat, dan akan segera menjadi gereja secara am di mata Tuhan yang menggenapi kebenaran firman-Nya, yaitu amanat agung yang Tuhan berikan. Saya setuju dengan lagu pertama tadi. Ketika ada kesatuan gereja, penuaian besar terjadi. Betul itu, saudara. Penuaian luar biasa. Loh saudara, saya nggak ngomong soal organisasi gereja disatukan, bukan. Organisasi bisa beda, katakan amin saudara. Tapi saudara yang terkasih, kita punya kesatuan spirit, kesatuan tujuan, kesehatian untuk fokus kita adalah membawa jiwa kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara lihat di warta jemaat saudara, ada dua kitab, ada dua surat yang dibahas. Yang pertama saudara adalah 1 Korintus 12 ayat 27. Itu bicara tentang penjelasan dari sebuah kesatuan. Saudara, itu bicara tentang penjelasan dari sebuah kesatuan. Berbeda anggota tapi satu tubuh. Ini tubuh binsar, saudara. Tapi tubuh binsar ini, saudaraku, ada tangan. Tangan itu beda dengan kaki. Kaki itu beda dengan mata. Mata itu beda, saudaraku, dengan tangan dan sebagainya. Ada perbedaan di tubuh saya. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perbedaan itu membuat tubuh itu sebetulnya menjadi kuat. Dan setiap tubuh yang berbeda punya fungsi yang berbeda. Nah, kalau fungsi yang berbeda ini disatukan, itu akan menjadi sebuah tubuh yang utuh, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata kita adalah tubuh Kristus. Memang anggotanya berbeda-beda, tapi tubuh itu satu. Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena kepalanya satu. Yang menggerakkannya kepalanya satu. Oke, tapi kita nggak masuk dulu ke situ. Yang pertama, saudara, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 itu adalah penjelasan tentang kesatuan. Nah, kemudian di warta jemaat saudara juga ditulis Filipi 2 ayat 2 sampai 11. Nah, ini penjelasan tentang penyebab perpecahan dan solusi menjadi satu. Jadi kita perlu pelajari dua surat ini. Yang pertama, penjelasan tentang kesatuan, dan yang kedua di Filipi 2 ayat 2 sampai 11 penjelasan tentang penyebab perpecahan dan solusi menjadi satu. Oke, kita akan masuk mulai kepada 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Ini penjelasan tentang kesatuan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 akan kita baca terlebih dahulu. Saudara buka Alkitab saudara, mari kita baca 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 ini. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah apa saudara? Telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan apa saudara? Perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi apa saudara?
perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama yang kita lihat, saudaraku, dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Dan berikutnya, saudara yang terkasih, dalam satu roh kita telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kemudian saudaraku dijelaskan, kita semua diberi minum dalam satu roh yang sama. Banyak anggota tubuh tapi digerakkan oleh satu kepala. Kepala yang sama, yaitu Kristus. Nah, yang menjadi persoalan adalah sebetulnya, saudara, kita terkadang tidak bisa menerima fungsi anggota tubuh yang lain. Kalau konteks 5 jawatan, kalau konteks 5 jawatan, saudara, Nabi mencibir gembala mencibir penginjil mencibir rasul. Kenapa? Karena rasul tidak kayak aku, Nabi. Karena gembala tidak kayak aku, penginjil. Saudara yang terkasih, perbedaan ini sebetulnya kita harus terima dengan konsep yang benar tentang pembangunan tubuh Kristus. Dari model khotbah aja, saudara, dari model khotbah. Saudara yang terkasih, di tempat kami melayani, ada yang khotbahnya tipe guru, gitu, saudara. Ada yang khotbahnya itu tipe gembala, gitu. Ada yang khotbahnya itu tipe penginjil. Saudara, kalau saudara dan saya tipenya memang tipe nabi, jangan pernah tidak suka dengan tipe mereka. Dan saudara menganggap tipe nabi yang paling benar, fungsi nabi yang paling penting, dan fungsi nabi yang paling harus dikerjakan daripada fungsi-fungsi yang lain. Kita harus belajar untuk menyadari bahwa kita tidak ada di fungsi itu, tapi kita perlu menghormati dan menghargai fungsi tersebut. Amin, saudara. Nabi perlu menghormati penginjil. Katakan amin, saudara. Penginjil perlu menghormati gembala. Jangan sampai ngomong gini, aduh, memang gembala itu susah. Aduh, gembala itu paling gak efektif. Pelayanan gembala itu paling gak efektif. Penginjil itu yang keren. Tunjuk-tunjuk, langsung bertobat, langsung dibaptis, dan sebagainya. Gembala ini terlalu banyak kompromi, terlalu banyak ini dan sebagainya. Saya kira itu tidak perlu terjadi. Begitu pun gembala kepada penginjil, nggak perlu juga ngomongin penginjil. Penginjil sih enak, datang tunjuk-tunjuk, diketok-ketok kepala jemaat, setelah itu dia pergi. Kita lagi yang ngebebat jemaat, kita lagi yang datangin jemaat, kita lagi yang kunjungi jemaat, kita lagi yang obatin jemaat. Saya kira kita tidak perlu melakukan itu, saudara. Bersyukurlah kalau ada penginjil, katakan amin, saudara. Bersyukurlah kalau ada gembala, katakan amin, saudara. Bersyukurlah kalau ada rasul, katakan amin, saudara. Bersyukurlah kalau ada guru, pengajar, dan banyak hal. Kita bicara di luar dari 5 jawatan itu masih banyak hal lagi, saudara. Yang tadi yang dikatakan, satu tubuh tapi banyak anggota. Kita harus bersyukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus juga dengan legowo bisa melihat kelebihan gereja yang lain. Ya, kita harus juga legowo untuk melihat apa yang Tuhan sedang percayakan kepada gereja Tuhan hari-hari ini yang mungkin berbeda organisasi dengan kita. Dan kita harus legowo untuk kemudian kita belajar dari apa menjadi kelebihan gereja Tuhan yang berbeda organisasi dengan kita. Maaf, saya harus bilang begini, saudara. Mimbar saya tidak harus khusus untuk pendeta dari satu organisasi gereja. Walaupun khotbah itu harus dicek, track recordnya harus, itu penting, saudara. Supaya jangan sembarangan orang menyampaikan firman. Tapi saudara, spirit kesatuan tubuh Kristus itu harus menggerakkan kita untuk saling melayani satu dengan yang lain. Bapak Ibu, pelayanan itu bukan persaingan. Kalau persaingan itu pekerjaan namanya. Pelayanan itu kerjasama. Katakan yes. Pelayanan itu kemitraan. Katakan ya. Di Kelapa Gading ini banyak banget gereja, bukan? Betul ya Pak Didi? Kayaknya di Kelapa Gading ini paling banyak gereja di Jakarta ya. Saudara, itu mereka bukan saingan. Mereka mitra kita. Katakan yes, amin, saudara. Mereka harus kerjasama dengan kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena berbeda anggota di tubuh ini, tapi satu kepala yang menggerakkan semua. Percayalah saudara, kepala ini gak pernah bikin tangan bermusuhan dengan kaki. Betul? Betul ya saudara? Kepala selalu membuat tangan bekerja sama dengan kaki. Ayo, betul gak saudara? Itu
Itu hebatnya saudara, ilustrasi ini dahsyat banget. Tuhan ciptakan kepala kita tuh mensinkronis seluruh energi yang ada di tubuh kita. Tangan, kaki, semua saudara disinkronkan oleh kepala. Nah kalau gereja ngaku kepalanya adalah Kristus, halo Bapak Ibu, gak ada istilah gereja berselisih, gereja jelekan satu dengan yang lain, gak ada itu gereja mencibir satu dengan yang lain, gak ada itu saudara. Karena kepala itu pasti mensinkronkan satu dengan yang lain di anggota tubuh Kristus. Katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan baik ini saudara. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Dalam satu roh kita telah dibaptis menjadi satu tubuh. Saudara semua dibaptis dalam Yesus Kristus Tuhan, betul? Ada yang dibaptis di sini dengan tidak dengan nama itu? Ada di sini yang dibaptis dengan nama ketua sinodenya? Gak ada ya? Atau ada di sini yang dibaptis dengan nama si pembaptisnya? Enggak ya? Contoh, dalam nama Binsar Sagala aku membaptis engkau, karena kita denominasinya A, dan dalam nama ketua sinode kita sebut. Begitu? Enggak ya? Semua kita dibaptis, kita cek baik-baik. Semua gereja dibaptis hanya dalam satu nama, dan nama itu adalah roh adanya. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Oh, kita juga semua diberi minum dalam satu roh yang sama. Saudara tahu bicara minum itu bicara apa? Air itu bicara kehidupan, saudara. Kita dihidupi oleh kehidupan yang sama. Apa itu? Roh Kudus. Bayangkan saudara, saya dinaungi oleh Roh Kudus. Saya berdiri. Saudara dinaungi oleh Roh Kudus kan? Kalau saudara juga dinaungi Roh Kudus, berarti kita minum dari roh yang sama. Katakan amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Kita minum dari roh yang sama, saudara yang terkasih. Dan yang paling penting, kepala yang sama yang menggerakkan kita. Dialah Kristus. Lanjut sekarang, saudara, surat yang kedua, Filipi 2 ayat 3-4, penyebab perpecahan. Ini penyebab perpecahan. Apa itu saudara? Penyebab perpecahan itu langsung saya buka 3 nih. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, inilah penyebab perpecahan saudara. Apa itu? Mencari kepentingan sendiri. Kalau udah mencari kepentingan sendiri dalam sebuah tubuh Kristus, satu cari kepentingan yang ini, yang satu cari kepentingan yang itu. Aduh saudara, itu kesatuan yang semu. Bisa duduk bareng, bisa satu atap bareng saudara, bisa dalam sebuah kerjasama bareng. Tapi saudara yang terkasih, ada hidden agenda saudara. Ada agenda yang tersembunyi dari setiap orang, dan itu bisa sangat membahayakan. Yang kedua, mengharapkan pujian yang sia-sia. Dan kemudian saudara, pengusapan kepada diri sendiri. Seperti murid-murid Yesus tadi dalam Matius pasal 20, saudara, yang kita lihat ayat 21 dan 24. Saudara, mereka ketika mereka berjalan sebagai murid Yesus, dan perjalanan itu ada 2 orang yang tergoda untuk mereka bisa duduk di sebelah kanan Yesus. Saudara, mereka gak mikirkan yang 10 itu, saudara. Ini bicara tentang kepentingan sendiri. Mereka juga mengharapkan pujian yang sia-sia. Siapa sih yang terbesar di antara kami sebetulnya? Para penafsir Alkitab berkata begini saudara, ya, kenapa Yesus membahas yang terkemuka, yang terbesar dalam murid-murid? Karena memang mereka nanya, saudara, guru, yang terbesar dari antara kami itu siapa? Mereka tergoda untuk melakukan itu. Dan Yesus bilang, yang terbesar dari antara kamu adalah yang melayani. Yang terkemuka dari antara kamu adalah yang mau menjadi hamba bagi kamu. Menjadi besar dan menjadi terkemuka itu mengharapkan pujian yang sia-sia. Dan itu bicara tentang pengusahaan kepada diri sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang sudah mulai bicara tentang diri sendiri, pasti berbenturan dengan orang lain. Itu pasti itu saudara. Kalau saudara dalam melayani hanya melihat kepentingan diri saudara sendiri, apa yang saya bisa dapat, apa yang saya bisa peroleh dari pelayanan, saudara pasti akan berbenturan dengan orang lain. Maaf, saya harus berkata begini, kalau Gia Kega melayani karena ingin memperbesar Gia Kega, karena ingin memasyurkan Gia Kega, sorry saya harus ngomong ini saudara, saudara pasti akan berbenturan dengan gereja Tuhan yang lain. Percayalah, Gia Kega harus memperbesar kerajaan Allah. Amin saudara. Gia Kega harus memperbesar apa yang Tuhan mau untuk diperbesar di muka bumi ini. Gia Kega
kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Dan kerajaan Allah kalau ada dimanapun, dia pasti akan menjadi dampak dan impact dan pengaruh yang sangat positif bagi sekelilingnya. Katakan amin, saudara. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan ini memang yang jadi penyebab manusia jatuh dalam dosa. Tahu gak saudara, manusia jatuh dalam dosa karena apa? Karena ini, saudara. Saudara, waktu Hawa digoda oleh ular itu, Hawa nggak sedang bareng sama Adam. Adam ada di tempat lain, Hawa sendiri, saudara. Kemudian ular itu bilang begini, Hawa, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, bukan? Hawa kemudian tergoda dengan dialog itu. Kita tahu semua, dan Hawa bilang begini, oh enggak, ada satu yang nggak boleh. Buah apa itu? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Loh, kenapa nggak boleh? Hawa bilang gini, saudara, karena kalau aku makan itu, aku mati. Itu ular ketawa, saudara. Ini saya terjemahin bebas. Ketawa ular itu geli, saudara. Dia bilang begini, salah kamu. Kamu tuh kalau makan buah itu, kamu gak akan mati. Dasar Tuhan. Kamu kalau makan buah itu, kamu akan seperti Tuhan. Kamu akan seperti Tuhan kalau kamu makan buah itu. Saudara bisa bayangkan loh. Itu Hawa waktu dengar keterangan dari ular, kalau dia makan buah itu dia seperti Tuhan. Apa saudara yang ada di benaknya? Oh, kalau orang Jakarta bilang, gile, gua seperti Tuhan, gua maha hadir, keren, gua maha tahu, keren, gua berkuasa, keren. Lihat saudara, pemusatan kepada diri sendiri. Mikir ada gak waktu itu dia, saudara? Boro-boro mikir, saudaraku. Dia sedang memikirkan dirinya. Dia berkata, wow, gue. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak sedang ada dalam the kingdom of God. Dia sedang ada dalam the kingdom of selfish. Kerajaan diri sendiri. Pak, Bu, makanya Yesus doa supaya murid-muridnya satu. Sebab benih ini harusnya mati karena salib Kristus. Tapi aneh ya, masih aja muncul, masih aja timbul, masih aja ada, saudara. Kematian Kristus di kayu salib menebus manusia dari seluruh kuasa dosa, termasuk living in the kingdom of selfish. Tinggal dalam kerajaan diri sendiri, tinggal dalam kerajaan dan kenyamanan diri sendiri. Saudaraku, Hawa kemudian berpikir, gila ya, kalau gue makan buah ini, mantap nih, gue bisa jadi seperti Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia mulai muncul keegoan. Dan saudara, Alkitab menjelaskan karena ini kemudian dosa masuk ke dalam muka bumi. Dan ini juga yang menyebabkan perpecahan. Ini juga yang menyebabkan perpecahan. Perpecahan itu sebetulnya kalau saya mau pakai kata satu aja, perpecahan itu disebabkan oleh karena selfish, mementingkan diri sendiri. Coba saudara lihat 3 poin. Semua bicara tentang mementingkan diri sendiri. Ini bicara tentang aku, dan aku. Ini semua bicara tentang itu. Makanya saudara Paulus itu betul. Aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Memang kita harus mematikan keinginan diri kita sendiri yang berdosa. Itu sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Inilah penyebab perpecahan. Dan untuk menjadi satu, saudara perhatikan, Alkitab mengatakan begini, menyadari bahwa kita saling memerlukan dan saling diperlukan. Yang kedua, kita ada dalam kesatuan di dalam Kristus. Artinya gini, sehati sepikir dalam satu kasih, jiwa satu tujuan. Nah gini, satu kasih ini maksudnya satu kasih di dalam Kristus. Itu maksudnya apa, Bu? Jadi satu kasih dalam Kristus itu gini maksudnya. Kristus mengasihi kita bukan karena kita baik sama dia dong. Kristus mati di kayu salib itu bukan karena dia tersentuh dengan perbuatan baik kita dan kemudian dia bilang gini, gua mau dia mati buat manusia karena manusia itu perbuatannya luar biasa mulia, nyentuh banget, dan aku mau rela mati deh untuk manusia, gitu kan? Bukan kan? Yesus mati justru karena kita udah gak bisa dihukum lagi, kejahatannya udah terlalu tinggi dan gak ada hukuman kejahatan manusia, udah terlalu jahat dan dia memilih untuk mengampuni kita.
Dia memilih untuk menebus kita. Nah, satu kasih yang dimaksud itu ini. Satu kasih yang Kristus ini. Kemudian satu jiwa. Jiwanya juga harus jiwa Kristus. Apa jiwa Kristus? Nanti kita bicarakan, saudara. Jiwa yang ada dalam Kristus, kehendak dan perasaan yang ada dalam Kristus. Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya. Hendaklah kamu menaruh perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Betul ya? Nanti kita akan pelajari itu, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kasih yang dimaksud kasih Kristus. Satu jiwa yang dimaksud jiwa yang ada dalam Kristus. Satu tujuan yang dimaksud tujuan Kristus. Pernah satu ketika Yesus, saudara, hilang dari pengamatan orang tuanya waktu mereka ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Alkitab bilang gini, 3 hari Yesus hilang dari pengamatan orang tuanya. Jadi waktu Yesus berumur 12 tahun itu sudah dibawa ke Yerusalem. Tiba-tiba di antara keramaian itu Yesus hilang. Dan hilangnya itu 3 hari. Waktu ketemu, saudara, itu papa sama mamanya ngomong gini, Pak Yusuf sama Ibu Maria, kamu tuh dari mana aja, nak? Kita tuh dari nyari kamu kemana-mana. Kamu tuh dari mana aja? Saudara tahu gak Yesus ngomong apa? Untuk apa kau mencari aku? Loh, ini anak udah 3 hari hilang, nanya gitu sama orang tuanya. Orang tuanya tuh kan ketakutan, 3 hari dia gak ketemuin anaknya. Tapi waktu orang tuanya ngomong gitu, Yesus bilang gini, untuk apa kau mencari aku? Nah, terjemahan Indonesia agak keliru menerjemahkan. Terjemahannya ngomong gini Indonesia, bukankah aku harus selalu ada di rumah Bapakku? Nah, kalau terjemahannya itu, saudara, ya kita terus aja di gereja. Tapi terjemahan Inggris di King James itu gak gitu, saudara. I must be my father's business. Bukan my father's home atau my father's house. Aku harus ada di bisnis bapak saya. Mama ngapain? Papa mama cari aku. Aku harus ada di bisnis bapakku. Saudara tahu bisnis bapaknya Yesus apa? Bisnis bapak kita yang kekal itu apa, saudara? Tahu bisnisnya apa? Bisnis itu bukan usaha loh, saudara, jangan salah. Bisnis itu kepentingan. Amin, saudara? Bisnis itu kepentingan, saudara. Kita agak latah, kamu bisnis apa? Kita kadang gak ngerti bahasa Inggris. Bisnis itu kepentingan. Kalau bisnis yang bicara menghasilkan, kamu usahanya apa, itu lebih tepat sebetulnya. Bisnis itu kepentingan. What's our father's business? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Saudara, dia pernah bilang begini, satu jiwa itu lebih berharga dari langit, bumi, dan segala isinya. Loh, kalau kita lihat buku neraca saldo ruginya kerajaan surga, cuma ayat itu yang bilang. Jadi kerajaan surga itu kepentingannya cuma satu, jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara ada dalam satu kasih Kristus, kasih yang membebat, kasih yang menerima orang apa adanya, di tengah mereka menyakiti kita, melukai kita, kita tetap menerima mereka. Satu jiwa, nanti kita akan belajar, saudara. Satu tujuan apa itu? Jiwa-jiwa. Tujuannya jiwa-jiwa. Gereja ini ada harus berfokus pada jiwa-jiwa. 15 tahun saya dalam pengembalaan, udah capek lah kalau ngomongin program. Aduh, ribet lah. Program tuh pusing. Mau ngomongin program, raker, rakor, segala macam. Kita kalau rakor, nginep dan sebagainya, bicarain program-program. Sekarang saya ngomong begini sama pengurus gereja. Program-program yang gak bersentuhan sama jiwa dan yang gak fokus sama jiwa, pangkas saja. Kita harus ngomongin jiwa sekarang. Udah capek, Pak. Dari tamat SMA saya sekolah teologi ya. Udah capek, makanan saya terus itu kayak gitu, saudara. Bikin program, bikin rencana, anggaran, bla 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 bla. Kenyataannya saudaraku nggak ada jiwa yang ditenangkan. Amin ya? Amin? Amin, saudara? Amin, saudara? Jadi perhatikan baik. Saudara dan saya akan menjadi satu dengan tubuh Kristus yang lain. Kalau saudara sehati sepikir dalam satu kasih, yang pertama kasih Kristus, dalam satu jiwa, jiwa Kristus, perasaan dan kehendak Kristus. Yang ketiga, satu tujuan. Nah, yang ketiga ini, saudara, teladan Kristus. Nah, inilah jiwa Kristus, mengosongkan dirinya. Itulah jiwa Kristus. Saudara tahu apa artinya? Dia tidak mempertahankan apapun dalam dirinya. Dia kosongkan dirinya. Tahu saudaraku apa maksud mengosongkan dirinya?
Seperti saya ngobrol dengan anak kecil yang berusia 4 tahun, saya harus berbicara dengan gaya anak kecil itu. Saya sedang mengosongkan dirinya saya, yang saya sudah sekolah teologi 10 tahun, saya sudah berumur 42 tahun, saya harus mengosongkan diri saya untuk bisa ngobrol seperti anak berusia 4 tahun. Harus mau kayak gitu sih, kalau kita mau ada dalam kesatuan. Karena Kristus melakukan itu juga buat kita. Tahukah saudara bahwa hubungan suami istri itu seperti hubungan jemaat dan Kristus? Amin saudara. Kesatuan yang paling kuat sebetulnya di muka bumi ini, kesatuan yang paling kuat gak ada lain selain kesatuan keluarga, kesatuan suami istri. Makanya saudaraku, kesatuan Kristus dengan jemaat diumpamakan seperti kesatuan suami istri. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara kenapa Kristus bisa menyatu dengan jemaatnya? Tahukah saudara kenapa Kristus bisa menjadi manusia dan bersama-sama ada di antara kita? Dengar baik ini, karena dia mengosongkan dirinya. Terlalu tinggi kita buat dia, terlalu hebat dia buat kita, terlalu agung dia bagi saudara dan saya, terlalu kudus dan suci dia bagi saudara dan saya. Tapi saudara, kenapa Yesus ada di antara kita? Kenapa Yesus mengalami penderitaan saudara dan sakit saudara? Kenapa Yesus ikut meneteskan air mata seperti kita? Karena dia mengosongkan dirinya. Kita baca di rumah ya, Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya. Kemudian setelah dia mengosongkan dirinya, dia tidak mempertahankan kealahannya. Amin saudara. Dan kemudian dia taat sampai mati di atas kayu salib. Amin saudara. Saudara yang terkasih, yuk kita mau jadi tubuh Kristus yang punya satu kasih dalam Kristus, satu jiwa dalam Kristus. Apa itu? Mengosongkan diri, tidak mempertahankan apapun. Kita kalau saya ngobrol dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, yang ini paradigmanya masih begini, yang ini mindsetnya masih kayak begini, kita kayaknya nggak perlu terburu-buru menghakimi mereka ya. Kita kayaknya perlu untuk ngobrol baik dengan mereka, menerima dulu mereka apa adanya, dan kemudian perbedaan mindset itu kita bisa bicarakan kelak. Kita bisa bicarakan kemudian, saudara. Ya kan, saudara? Ada perbedaan yang begitu banyak, saudara. Ada hamba Tuhan yang hanya mikirin. Saya pernah didatangi seorang hamba Tuhan, saudara. Dia ngomong begini sama saya. Usianya sudah 50 tahun ke atas. Dia bilang gini, Pak Mister, tolonglah Pak, kami bergumul Pak, berdoa Pak untuk hal ini Pak, tolong Bapak bisa bantu saya. Apa itu Pak? Kami sudah bergumul luar biasa. Apa itu Pak? Kami sedang bergumul untuk rumah kontrakan. Rumah kontrakan digumuli, didoakan begitu luar biasa. Kenapa lo gak bergumuli dan mendoakan jiwa? Sudah berapa tahun Pak melayani Pak? Sudah berapa tahun penggembalaan? Sudah hampir 15 tahun. Tempat masih belum punya, masih ngontrak-ngontrak. Di situ dia tinggal, di situ dia penggembalaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, hey, ini lo jadi hamba Tuhan, lo melayani Tuhan, sepanjang hidupmu hanya bergumul untuk dia. Tapi saya nggak ngomong gitu langsung, saudara. Karena saya mau bersatu dengan dia. Saya sudah mulai pahami apa yang menjadi pergumulannya. Nah, kita kadang-kadang saudara harus mengosongkan diri kita, nurunin apa ya istilahnya, nurunin tensi gitu, saudara, supaya kita bisa bersama dengan dia, saudara yang terkasih. Dan benar, saudaraku, pelan-pelan saya ngomong dengan beliau, saya ajak makan ke rumah makan, saudara yang cukup bagus. Kemudian akhirnya dia cerita sendiri sama saya, Pak Binsar, memang sih 15 tahun ini saya tak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya kurang sungguh-sungguh Pak. Aduh, saya terjebak terus dengan pergumulan model begini. Iyalah Pak, Bapak tiap tahun menggumuli dana untuk kontrak rumah. Kapan Bapak menggumuli jiwa-jiwa? Kapan Bapak menggumuli untuk supaya Bapak bisa ngajar jemaat dan diperlengkapi untuk diutus menjadi pemberita Injil? Iya sih Pak. Saudaraku, saya menemukan sebuah pelajaran ya. Kalau kita menemukan seseorang yang punya mindset berbeda dengan kita nggak harus langsung tolak orang itu. Kita nggak harus langsung judge orang itu, saudara. Kita rindu kita terus ada dalam kesatuan dengan orang itu. Dan kita harus punya kasih Kristus, jiwa Kristus, dan tujuan Kristus. Ini di Guangzhou, China, saudara. Di Guangzhou, China. Di China itu sekarang sedang terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Tim
kami berangkat ke sana, sudah melayani pelajar. Ada kira-kira 300 pelajar yang kita layani di sana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini anak remaja usia 14 tahun. Bayangkan dia bisa menangis kayak gitu, saudara. Kalau bukan karena Roh Kudus, saya percaya gak akan terjadi. 14 tahun itu susah nangis loh, saudara. Bener ya? Anak remaja 14-15 tahun itu boro-boro diajak, apalagi diajak nangis dalam ibadah. Susah. Ini bisa nangis terseduh-seduh. Namun orang Sunda bilang, nangisnya sampai namanya orang Sunda kan sesubukan. Tapi si bapak mana pak? Orang Sunda bapak? Si bapak ternyata mana pak? Sesebukan baik. Sudah gue kasih kamu seorang Batak tapi lahir di Sunda. Sesebukan luar biasa ini sudah. Dia ngaku saya punya mama satu tapi bapak 3. Kenapa bu? Kok kaget? Loh saudara ngeri loh. Dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, terima Yesus sebagai